Ini lagi nyantai di Mangwandi bakso corona. Asli bakso corona. Khas Cigombong. Pokoknya di depan corona. Terima kasih sudah bersama saya. Ngopi bersama sahabat Iswan, sahabat Wanda. Ya, PKD-nya hampir 2 kali. Pertama 2019 di Guru-Guru, tapi sahabat tidak sampai meluluskan PKD Ansornya di tahun 2020 di PAC. Pandai memahami apa yang jadi prinsipil ideologi gerakan pemuda Ansor. Tapi beliau kalau seandainya ada di pasar Bansar, mudah-mudahan beliau disehatkan dan selalu istiqomah di gerakan pemuda Ansor. Disehatkan, juga dimurahkan rezekinya. Juga katanya beliau pengen cepat-cepat punya jodoh. Walaupun masih muda, tapi keinginannya energinya sangat luar biasa. Gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Warung Kiara tidak sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Memang waktu wilayah 4 ya, dulu itu wilayah 4 Kabupaten Sukabumi, Ansor memang sudah ada. Juga Ansor sudah terlihat. Tapi sangatlah belum maksimal karena gerakan pemuda Ansor di wilayah 4 itu pada 2015 barulah punya legitimasi secara sah. Ada surat ataupun ada SK kepengurusan itu ditempuh sampai 2018 masa jabatan saya menjadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor dari 2015 sampai 2018. Sekretarisnya adalah sahabat Opan yang sekarang menjabat sebagai ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Warung Kiara. Masa hikmat 2019 sampai 2021. Saya mendoakan dan saya selalu bersama-sama bagaimana mengembangkan ideologi Ansor, bagaimana mengembangkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bagaimana menggerakkan, membumikan Aswaja di Warung Kiara, bagaimana membumikan cara pandang paradigma kemasyarakatan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, bagaimana cara pandang dan menggerakkan kepemudaan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, dan bagaimana menggerakkan, membumikan, memahami paradigmanya kebangsaan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Begitupun keagamaannya, keindonesiaannya, kenegaraannya dan sebagainya. Karena Gerakan Pemuda Ansor adalah suatu organisasi. Yang pertama organisasi yang ideologi, yang kedua organisasi keagamaan, kemanusiaan, kemasyarakatan, keindonesiaan, kebangsaan. Itu hal-hal yang tidak mungkin sama dengan organisasi-organisasi yang ada di luar sana. Mungkin organisasi-organisasi yang lain kalau pengen menjadi anggota atau kadernya itu cukup dengan memakai atributnya, tapi di Gerakan Pemuda Ansor harus menempuh dengan
pelatihan, apalagi Banser harus menempuh dengan diklasarnya. Setelah diklasar harus menempuh dengan diklasus. Terus juga kalau mau menjadi harus menempuh di susbalan. Kalau susbalan baru diklasus. Nah, diklasus ada lagi pelatihan khususnya. Begitupun di Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor harus menempuh dengan pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD. Setelah PKD ada yang namanya PKM. Kalau mau jadi instruktur itu harus pelatihan dengan pelatihan instruktur. LI atau latihan instruktur. Nah, di sana juga ada LI 1, ada LI 2, ada LI 3, juga ada PKN setelah PKL. Nah, ini sangat tidak sama ataupun sangat ada ciri khas di Gerakan Pemuda Ansor. Nah, banyak sahabat-sahabat yang hanya sekedar pengen masuk Ansor itu tidak memahami bagaimana jenjang kaderisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Semoga aja sahabat-sahabat yang ada di Kecamatan Warung Kiara ataupun yang ada di PAC luar Kecamatan Warung Kiara, semoga sahabat-sahabat selalu memahami dan selalu membaca PDPRT dan PO Gerakan Pemuda Ansor. Hingga akhirnya gerakan ataupun perjuangan itu sahabat-sahabat itu tidak keluar dari koridor. Walaupun di sisi lain sahabat-sahabat Ansor atau para komandan Banser juga melakukan perbuatan atau melakukan yang mendorong kepada memperlihatkan gerakan organisasi. Tapi yang patut harus dipahami bahwa di Gerakan Pemuda Ansor atau di Banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna ataupun pengawal program-program yang ada di Gerakan Pemuda Ansor Banser. Banser itu tidak sejajar, tidak akan sejajar dengan Ansor. Justru Banser itu adalah punya Ansor. Ansor yang memiliki Banser. Itu yang harus dipahami itu pertama bahwa sahabat-sahabat atau Gerakan Pemuda Ansor itu ada yang namanya kaderisasi formal, dan tadi saya sebutkan kaderisasi formal. Ada juga pendidikan formal, non formal, kegiatan non formal. Nah, seperti tadi pernah disinggung sedikit ketika kita mengawal para kiai untuk mengaji atau berdakwah, juga kita melakukan sosial di masyarakat. Saya mengutip bahasanya, bukan bahasa, saya mengutip sahabat atau ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sukabumi, Gus Farhan, bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu harus terlihat bisa menyesuaikan dan bisa memahami bagaimana memperlihatkan gerakan pemuda Ansor di lingkungan sosial ataupun di tatanan masyarakat. Harus mampu. Dan yang kedua itu bahwa kader Ansor atau Ansor harus terdengar oleh masyarakat, atau bagaimana kita memahami terdengarnya Gerakan Pemuda Ansor di lingkungan masing-masing. Jangan sampai banyak kader Ansor hanya ikut PKD, setelah PKD tidak sanggup untuk menjadikan Gerakan Pemuda Ansor itu terdengar oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah terasa bagaimana kita masuk di Gerakan Pemuda Ansor itu terasa oleh pribadi, terasa oleh keluarga, terasa oleh lingkungan kita semua. Nah, semoga kita semua selalu bergerak dan berjuang bagaimana kita
membesarkan Ansor, bagaimana kita berkontribusi terhadap gerakan pemuda Ansor. Bukan hanya sebatas kita numpang tenar, ataupun kita hanya sebatas memanfaatkan batu loncatan gerakan pemuda Ansor ini. Kalau ada kesempatan baru mau gerak. Kalau ada hal-hal yang menguntungkan dari pribadi, baru mengaku Ansor, baru mengaku Batak, baru mengaku NU. Sebenarnya NU memang sudah besar, Ansor sudah besar, tapi kebesaran Ansor, kebesaran bangsa, kebesaran NU tidak sampai terhadap akar rumput. Boleh dikatakan, memang bisa dikatakan bahwa di lingkungan kita itu adalah pahamnya adalah paham An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama atau NU. Tapi secara organisatoris itu sahabat-sahabat banyak yang tidak memahami. Ketika saya sering bersilaturahim ke sahabat-sahabat Ansor yang baru ikut PKD, ke sahabat-sahabat Banser yang baru ikut di pasar, kepada para kiai, kepada para asatid, kepada para santri, ternyata kalau dibawa dengan secara organisatoris itu mereka 80% menolak. Artinya bukan menolak secara frontal, tapi menolak secara organisatoris tersebut. Karena bahasanya kalau di kampung-kampung, bahasanya kalau di wilayah terpencil, bahasanya begini, yang penting kita melakukan hal-hal atau sejajar atau sepaham dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Ingat sahabat, ingat para asatid, ingat para kiai. Kalau seandainya kita tidak bersatu, kalau seandainya tidak kita bergerak, ilham memang bisa datang, petunjuk bisa datang, tapi salah satunya kita berkomunikasi, kita bersilaturahim, itu akan menjadikan kedatangnya ilham, itu akan menjadikan datangnya hidayah atau petunjuk. Apalagi taufik. Memahaminya sederhana di bawah itu. Yang penting kita ikut NU. Tapi ketika ngomongin organisatoris harus memahami bahwa secara struktural itu mereka itu 80% menolak. Karena kalau hidup di organisasi, kalau kita mau berorganisasi, itu harus mampu melepaskan salah satunya jubah kebesaran kita masing-masing. Kalau di pesantren atau kalaupun kebiasaan di kampung-kampung, orang yang tua itu tidak akan sama dengan orang yang muda, ataupun orang yang pernah punya titel ataupun sekolahnya tinggi, tidak mungkin duduk bareng dengan pendidikannya yang rendah. Itu di organisasi itu tidak begitu. Nah, jadi masuk ke organisasi itu harus mampu melepaskan baju kebesaran. Baru itu akan pergerakan akan mudah. Kalau kita tidak memahami itu, ego masing-masing dikedepankan bahwa saya ini keturunannya anu, bahwa saya ini pernah mengenyam pendidikan setinggi ini, atau pernah mengenyam pesantren beberapa dengan pesantren, atau keilmuannya sangat tinggi, mantek bayan bandi nahu sorot aja juga, itu kalau tidak bisa melucuti jubah kebesaran itu tidak akan bersatu, tidak akan punya prinsip bareng-bareng. Prinsipnya berorganisasi itu salah satunya harus mampu melepaskan jubah kebesaran, keangkuhan, kesombongan. Itu di organisasi. Juga sederhana. Harus memahami al-haq bilan nidom, saya berarti lebih nidom. Jadi kejahatan yang terorganisir, yang rapi, yang disusun, yang punya strategi,
itu akan mengalahkan dengan kepada kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya yuk, mari sahabat-sahabat, para asatid, para kiai yang ada di Warung Kiara, mari kita bersatu, mari kita bergerak masing-masing, bergerak sama-sama dan sesuai kadarnya kita masing-masing. Itu jangan sampai NU di Warung Kiara itu hanya sebatas nama, atau NU itu milik seseorang, atau Ansor itu milik seseorang. Bahwa Ansor, NU, Bansar itu milik kita semua, warga Nahdlatul. Siapapun dia, siapapun sahabat-sahabat, baik sahabat yang lahir sebagai anak ataupun anak priai ataupun orang kaya dan sebagainya, ketika masuk gerakan pemuda Ansor, kita sama-sama adalah sahabat. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum.